Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Saimin saimat rahimakumullah. Mari sejenak kita berinteraksi dengan as-sahabiyul jalil, sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an disebut sebagai Za'imul Mu'aradah, pelopor dalam mendeklarasikan keimanannya, keislamannya di hadapan publik masyarakat luas kota Mekah saat itu. Masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ini tergolong sesuatu yang sebetulnya tidak disangka-sangka. Karena sebagaimana sebutan yang ada di nama belakangnya yakni Al-Ghifari berasal dari Bani Ghifar. Bani Ghifar dikenal sebagai kabilah yang populer, terkenal, garang dan ditakutkan banyak orang karena dari perkampungan Bani Ghifar itulah mereka menjadi qati'ut thariq, menjadi kaum pembegal, kaum penyamun yang tidak segan-segan menghalangi atau menjegal kafilah-kafilah dagang yang lewat di perkampungannya. Nah, bagaimana kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari ini sampai masuk Islam? Jadi ini sebuah perjalanan hidayah. Sebuah perjalanan yang tidak disangka-sangka bahwa saat Abu Dzar penasaran ingin mendengarkan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa ingin tahunya, rasa penasarannya, ingin sekali dapat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, suatu ketika Abu Dzar berhasil menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk seorang diri. Lalu Abu Dzar menyapanya dengan lembut, "Na'imta sobahan ya akhal Arab." Semoga engkau baik-baik saja di pagi ini wahai saudaraku bangsa Arab. Maka Rasul pun juga menjawabnya dengan lembut, dengan santun, "Wa alaikassalam ya akhah." Atas engkau juga keselamatan wahai saudaraku. Kemudian Abu Dzar langsung to the point minta kepada Rasul, "Unsudni mimma taqul." Sampaikanlah kepadaku apa yang biasa kau sampaikan. Rasul kemudian menjelaskan pada Salman kepada Abu Dzar yang sudah mulai tertarik saat itu. Kata Nabi, "Ma huwa bisyi'rin fa unsidaka." Ini bukan syair, ini bukan puisi yang aku lantunkan kepadamu. Walakinnahu Qur'anun Karim. Tetapi ini adalah bacaan mulia, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian Abu Dzar tetap meresponnya dengan mengatakan, "Iqra' alayya." Coba bacakan saja kepadaku. Maka mulailah Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar menyimak, mendengarkan dengan khusyuk dan khidmat bacaan yang dilantunkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan subhanallahil azim, Allahu akbar walillahil hamd, tidak berapa lama Rasul membaca ayat-ayat Al-Quran, Abu Dzar langsung memotong, dan disitulah beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Dia membacakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Dzar resmi masuk Islam langsung di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat itu Rasulullah belum tahu dari mana gerangan orang ini berasal. Nabi pun bertanya kepadanya, "Mimman anta ya akhal Arab?" Dari mana gerangan engkau berasal, wahai saudaraku bangsa Arab? Abu Dzar mengatakan, "Min Ghifar." Aku datang berasal dari perkampungan Ghifar atau Bani Ghifar. Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tersenyum mendengarkan jawaban Abu Dzar tersebut. Rasulullah tersenyum itu sebetulnya menyimpan ketakjuban, menyimpan keheranan. Ada orang dari perkampungan yang dikenal sebagai kaum pembegal, kaum perompak, padang pasir, itu kemudian tahu-tahu datang dan masuk Islam. Dan kemudian Abu Dzar juga ikut tersenyum, ikut tertawa juga. Dia rupanya menangkap kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa dan tersenyum melihat dirinya. Saimin saimat rahimakumullah wa yarhamukumullah. Abu Dzar Al-Ghifari sesuai dengan temperamen asal kampungnya yang biasa, pemberani di padang pasir, tidak takut dengan siapapun, biasa membegal dan menjegal orang-orang yang melewati perkampungannya. Naluri itu masih ada pada dirinya, walaupun dia sudah masuk Islam. Awalnya Abu Dzar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bima ta'muruni?" Wahai Rasulullah, engkau perintahkan kepadaku apa setelah ini, setelah aku masuk Islam? Rasul kemudian berpesan, "Tarji'u ila qaumika hatta yuballighuka amri." Rasul menyuruh Abu Dzar untuk segera pulang saja ke kampungnya, nanti sampai aku informasikan lagi hal-hal berikutnya kepadanya. Tapi Abu Dzar dengan tekad dia mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la arju hatta asrakha bil islami fil masjid." Kata Abu Dzar, "Tidak, aku tidak mau pulang ke kampungku sebelum aku masuk masjid dan aku akan berteriak lantang mendeklarasikan dan memaklumatkan keislamanku ini di masjid." Ternyata benar Abu Dzar nekat melakukan hal itu, masuk ke Masjidil Haram, dan dia bersuara dengan lantang seraya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini tentu akan memancing emosi dan amarah orang-orang musyrikin Quraisy. Benar saja, Abu Dzar menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan pengeroyokan orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di sekitar Masjidil Haram tersebut. Kemudian ada pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib yang kemudian melerai, yang kemudian menyelamatkan Abu Dzar Al-Ghifari seraya berkata kepada orang-orang yang mengeroyoknya. Kata paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, hendaklah kalian ingat, antum tujar, kalian itu para saudagar, wa tariqukum ala Ghifar, dan jalur perdagangan kalian pasti melewati perkampungan Ghifar, wa hadza rajulun min rijaliha." Ini yang kalian keroyok adalah salah seorang tokoh pembesar dari Bani Ghifar. In yahrid qaumahu alaikum, kalau orang ini nanti akan mengerahkan kaumnya untuk menjegal kalian, menghadang kalian, yaqta'u ala qawafilikumut tariq, dan mereka akan merampok atau merampas apa yang ada pada kafilah kapal ya kalian di tengah perjalanan melewati kampungnya.
begitu nasihat, saran, peringatan dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamandak Nabi, kepada kaum kafir Quraisy yang mengeroyoknya. Akhirnya pengeroyokan pun berhenti, mereka meninggalkan Abu Dzar Al-Ghifari. Faimin saimat rahimakumullah. Demikianlah Abu Dzar yang kita lihat betul-betul kemudian menunjukkan kesetiaannya berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan Abu Dzar tidak diragukan lagi, selalu tidak pernah absen menghadiri perjuangan-perjuangan bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikisahkan saat terjadi peristiwa Tabuk, perjalanan yang jauh dari Madinah ke negeri Tabuk. Rasul dan kaum muslimin sudah bergerak melewati perjalanan cukup jauh, dan ternyata Abu Dzar tertinggal di belakang. Tertinggalnya Abu Dzar dikarenakan karena hewan ontaknya sudah uzur, sudah tua untuk ditunggangi sebagai hewan kendaraan, sehingga jalannya lambat sekali. Sampai-sampai Abu Dzar kemudian tidak sabar, akhirnya meninggalkan ontaknya. Dia jalan dengan kedua kakinya, mengejar dan berusaha untuk menemui rombongan Rasul dan kaum muslimin. Kemudian para sahabat melihat bayang-bayang di belakang, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seseorang tertinggal di belakang sedang berlari mengejar untuk bisa bergabung dengan kita." Maka Rasulullah SAW memiliki feeling yang sangat kuat, firasat yang sangat kuat. Nabi mengatakan, "Kun Aba Dzarrin." Mudah-mudahan orang itu adalah Abu Dzar. Lalu ternyata setelah disampaikan oleh para sahabat, "Benar ya Rasulullah, yang di belakang itu mengejar kita sayup demi sayup, kelihatan tampak bahwa dia adalah benar Abu Dzar Al-Ghifari yang menyusul belakangan." Maka Nabi dengan kasih sayangnya beliau mengucapkan satu kalimat, dan itu ternyata menjadi doa khusus untuk Abu Dzar. Nabi mengatakan, "Yarhamullahu Aba Dzarrin." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. "Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu." Dia kelak akan berjalan seorang diri, dia akan mati juga seorang diri, dan dia kelak akan dibangkitkan juga seorang diri. Itulah kata-kata doa Rasul terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, dan kemudian doa ini menjadi kenyataan. Ucapan ini menjadi fakta, di mana akhir hayat Abu Dzar benar-benar seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika mengembara ke daerah Rabazah di tengah gurun Sahara. Dia hanya ditemani oleh seorang istrinya, yang kemudian Abu Dzar berpesan sebelum wafat, "Kalau aku meninggal, letakkan jasadku di tengah jalan, maka nanti akan ada seseorang yang melihat aku dan mengurus jasadku ini." Ternyata qadarullah, Masya Allah, tabarakallah. Allah mentakdirkan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an melakukan perjalanan untuk menunaikan umroh saat itu menuju kota Mekkah. Kemudian dilihatnya ada sesosok jasad berbaring, terbujur, hanya ditemani oleh seorang wanita di sampingnya. Ternyata setelah dilihat, disaksikan jasad tersebut tidak lain adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ibnu Mas'ud pun kemudian memutuskan untuk membatalkan keberangkatan umrohnya, dan semua bekal-bekal yang dibawanya itu diperuntukkan untuk keluarga Abu Dzar Al-Ghifari, dan melakukan proses pemakaman dan penguburan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Melihat hal tersebut, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu teringat akan kata-kata Rasul tadi. Maka Abdullah ibnu Mas'ud pun mengucap, "Shadaqa Rasulullah."
Abdullah ibnu Mas'ud pun berucap, "Shadaqa Rasulullah." Telah benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Dzar, Nabi berkata tentang engkau, "Tamshi wahdaka," engkau jalan seorang diri. "Wa tamutu wahdaka," engkau akan mati meninggal seorang diri. "Wa tub'atsu wahdaka," dan engkau akan dibangkitkan kelak seorang diri. Inilah kenangan Abdullah ibnu Mas'ud terhadap Abu Dzar dari kata-kata dan doa yang pernah didengarnya juga langsung diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saimin saimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah sirah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.